Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat bersama Bapak Hendra dalam pembelajaran online, yaitu materi pembelajaran akidah akhlak di materi pembelajaran tentang memahami tentang penciptaan Allah. Sebelum kita mempelajari, sebaiknya materi ini kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap pembelajaran pasti ada tujuan yang diharapkan. Yang pertama yaitu diharapkan siswa dapat mengenal Allah dan membiasakan diri perilaku dengan merasakan adanya Allah melalui dalil naqli. Yang kedua, kompetisi dasar atau kemampuan minimal yang dimiliki oleh siswa diantaranya dapat mengenal Allah melalui dalil naqli. Yang kedua, membiasakan diri perilaku dengan merasakan adanya Allah melalui dalil naqli. Sekarang, Allah pencipta alam. Siapa yang menciptakan alam, kucing, bunga, pohon, bintang, dan tumbuhan? Tentu juga ada yang menciptakan adalah Allah. Begitu pula adanya meja, pakaian. Pasti ada yang membuat meja dibuat oleh tukang kayu dan pakaian dibuat oleh tukang jahit. Adanya meja, pakaian, ayam, itik, dan rumput adalah bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah ialah adanya berbagai benda serta binatang dan tumbuhan yang disebut makhluk, sedangkan pencipta makhluk disebut khaliq. Sekarang yang kedua adalah dalil naqli tentang mengenal Allah. Dalil naqli berdasarkan Quran dan hadis. Firman-Nya dalam surat Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam siang dan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sebagai orang Islam, kita beriman pada Allah. Jika mengakui beriman pada Allah, kita harus mengakui alam semesta dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti pengakuan kita adanya Allah, maka harus kita lakukan ialah sebagai berikut: hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, berdoa dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Sebagai orang beriman, kita menjauhi perbuatan syirik. Di antaranya perbuatan syirik ialah menyembah selain Allah. Yang kedua, minta pertolongan kepada makhluk gaib. Dan yang ketiga, minta pertolongan kepada benda-benda virtual atau yang dianggap keramat seperti pohon, batu, dan lain-lain. Sekarang yang ketiga, berperilaku dengan merasakan adanya Allah. Contoh kisah riwayat sehari-hari. Fauzan senang bermain sepak bola. Saat bermain di kebun milik tetangga bersama teman, merasakan lapar serta dahaga. Fauzan ingin memetik buah yang masa itu, kemudian ia mengambil galah. Tapi Fauzan mengurungkan niatnya. Fauzan merasakan ada yang niat dirinya yang mencuri mangga. Tiba-tiba Fauzan ingat bahwa setiap perbuatan manusia pasti dilihat oleh Allah, karena Allah Maha melihat. Berarti Fauzan mengakui adanya Allah dan mengakui Allah Maha melihat. Sekarang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan melalui proses pencariannya. Ketika Nabi Ibrahim keluar dari gua melihat alam yang sangat luas, gunung menjulang tinggi, langit biru terbentang luas, ombak laut. Pada siang hari melihat matahari bersinar, pada malam hari bulan bersinar. Ketika melihat bulan, menganggap bulan adalah Tuhan.
adalah Tuhan, bulan itu tenggelam. Namun Ibrahim yakin bahwa bulan bukan Tuhan. Ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim menganggap itulah Tuhan. Pasti pada senja hari matahari tenggelam. Nabi Ibrahim yakin matahari bukan Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim memutuskan matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, alam semesta bukan Tuhan. Matahari, bulan, dan lain-lain adalah bukti adanya Tuhan. Bulan, matahari, dan alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Sekarang menginjak pada rangkuman. Yang pertama, penciptaan alam semesta dapat dibuktikan dengan dalil, yaitu dalil akli atau akal, dan dalil nakli, yaitu Al-Quran, hadis, dan qiyas ulama. Yang kedua, bukti adanya Allah ialah adanya berbagai benda serta binatang dan tumbuhan yang disebut makhluk, sedangkan pencipta makhluk disebut khaliq. Yang ketiga, bukti adanya Allah ialah adanya berbagai benda serta binatang dan tumbuh-tumbuhan yang disebut makhluk, sedangkan pencipta makhluk disebut khaliq. Sebagai bukti pengakuan kita adanya Allah, maka yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut: hanya menyembah kepada Allah, berdoa, hanya memohon pertolongan kepada Allah, melakukan perintah Allah, dan meninggalkan segala lain Allah. Yang kelima, sebagai orang beriman kita harus menjauhi perbuatan syirik, karena syirik merupakan dosa besar. Di antara perbuatan syirik adalah menyembah kepada selain Allah, minta pertolongan kepada makhluk gaib, dan minta pertolongan kepada benda-benda bertuah yang dianggap keramat seperti pohon, batu, dan lain-lain. Sekarang tugas mandiri, kerjakan ya. Yang pertama, apa pengertian dalil akli dan dalil nakli? Yang kedua, bagaimana cara membuktikan adanya atau wujud Tuhan di alam semesta? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan orang beriman yang mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta? Yang keempat, mengapa perbuatan musyrik dilarang dalam ajaran Islam? Yang kelima, tulislah dalil Al-Quran yang beserta artinya yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Saya kira cukup sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.